Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Fitri Aninur Kholib. Saya dari kelas 5A Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 11 April Sumedang. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sistem dalam ekologi administrasi negara. Yang pertama ada keadaan penduduk. Penduduk merupakan sekelompok orang yang menempati suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Jumlah penduduk dapat berubah dari waktu ke waktu karena beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor kelahiran. Faktor kelahiran atau disebut juga fertilitas yang menunjukkan jumlah angka kelahiran yang sesungguhnya. Adapun beberapa faktor penunjang tingkat kelahiran, yaitu yang pertama pernikahan usia dini yang biasanya terjadi di desa maupun di pelosok-pelosok negeri. Yang kedua, besarnya angka kematian bayi yang mendorong orang tua untuk memiliki anak yang banyak. Yang ketiga, adanya penilaian tinggi terhadap anak karena orang tua berpikir bahwa yang pertama, anak merupakan penerus keturunan. Yang kedua, anak merupakan sumber tenaga kerja. Yang ketiga, anak merupakan pembawa rezeki. Dan yang keempat, anak merupakan tumpuan di hari tua. Selain itu, adapun faktor yang dapat menjadi penghambat terhadap tingkat kelahiran, yaitu yang pertama, sistem keluarga berencana atau KB. Kedua, undang-undang perkawinan yang meminimalkan usia untuk menikah, yaitu bagi perempuan berusia 17 tahun dan bagi laki-laki berusia 20 tahun. Yang ketiga, adanya penundaan terhadap pernikahan dengan alasan yaitu yang pertama, karena masih sekolah, masih mengenyam pendidikan. Yang kedua, dengan alasan masih bekerja, sehingga dapat menunda pernikahan. Yang keempat, tunjangan terhadap pegawai negeri yang akan diberikan hanya sampai anak kedua. Adapun faktor penghambat kematian, yaitu yang pertama meningkatnya fasilitas kesehatan, yang kedua meningkatnya kesehatan masyarakat, yang ketiga makanan yang bergizi, yang keempat lingkungan yang bersih dan teratur, yang kelima ajaran agama yang melarang untuk bunuh diri atau membunuh orang lain, yang keenam negara yang damai dan nyaman. Faktor yang ketiga yaitu migrasi penduduk. Migrasi merupakan perpindahan penduduk dari daerah lama ke daerah baru secara terus-menerus selama 6 bulan. Jika kurang dari 6 bulan, maka disebut mobilitas sirkuler. Alasan-alasan terjadinya migrasi yaitu yang pertama, karena ekonomi untuk memperbaiki hidup. Yang kedua, politik karena adanya tekanan-tekanan dari tempat tinggal maupun karena perbedaan ideologi. Yang ketiga, sosial, adanya tekanan-tekanan di lingkungan sekitar. Yang keempat, agama, tidak adanya kebebasan untuk memilih agama sesuai dengan kepercayaan. Yang kelima, kepadatan penduduk. Yang keenam, keadaan geografis lain. Dan yang ketujuh, faktor pendidikan ataupun berpetualang dan lain-lain. Faktor keempat yaitu informasi kependudukan. Informasi kependudukan dapat didapatkan melalui kegiatan yaitu yang pertama, sensus penduduk. Sensus penduduk merupakan proses pengumpulan, pengolahan, dan publikasi data di suatu negara dengan periode jangka waktu tertentu. Yang kedua, registrasi penduduk. Registrasi penduduk merupakan pengolahan keterangan mengenai peristiwa kependudukan harian. Registrasi dilakukan setiap saat pada lembaga administrasi terkecil, misalnya tingkat RT atau RW. Tiga, yaitu survei penduduk. Survei penduduk merupakan pencacahan jumlah penduduk dengan mengambil contoh daerah tertentu dengan jumlah penduduk yang mewakili.
Faktor kelima yaitu kualitas penduduk. Ada beberapa parameter yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk menentukan kualitas penduduk. Yang pertama yaitu pendidikan. Pendidikan merupakan kemampuan penduduk dalam menyerap atau menyesuaikan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Faktor yang kelima yaitu kualitas penduduk. Ada beberapa parameter yang dapat dijadikan acuan dalam menentukan kualitas penduduk. Yang pertama, pendidikan merupakan kemampuan penduduk dalam menyerap atau menyesuaikan diri dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, tingkat kesehatan dapat dilihat dari tingginya angka kematian pada bayi dan tingginya harapan hidup. Yang ketiga yaitu pendapatan penduduk dapat dilihat dari pendapatan per kapita. Yang keempat yaitu mata pencaharian merupakan salah satu upaya penduduk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini termasuk terhadap kualitas penduduk. Yang ketiga yaitu sistem ekonomi. Sistem ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Pengaruh langsung yaitu dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama konsep komoditi. Konsep komoditi merupakan pegawai yang dianggap sebagai barang dagangan yang dimana bayarannya berupa gaji atau upah. Tidak hanya pabrik dan pihak swasta, tetapi juga instansi pemerintah yang dimulai dari kepala biro sampai pesuruh-pesuruh dianggap sebagai barang dagangan. Yang kedua, konsep kebebasan memilih dalam administrasi negara, di mana para pegawai ini bebas untuk memilih pekerjaan yang mereka mau. Apabila mereka ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, maka mereka akan pindah ke jabatan atau dinas lain. Begitu juga sebaliknya, kepala dinas dapat memberhentikan pegawai apabila sudah tidak diperlukan dan sudah tidak memenuhi kriteria perusahaan. Yang ketiga ada konsep kebebasan kontrak. Konsep kebebasan kontrak merupakan perjanjian ataupun syarat-syarat yang harus dilakukan oleh pegawai di jawatan ataupun dinas tertentu. Di dalam konsep tersebut tertera ketentuan jangka waktu berlakunya dan berakhirnya kinerja pegawai apabila tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan. Yang kedua, pengaruh tidak langsung. Ekonomi yang semakin berkembang, kegiatan industri, perdagangan dan jasa-jasa memerlukan campur tangan administrasi. Campur tangan tersebut berupa pengawasan terhadap proses industri untuk keselamatan pegawai. Dengan didirikannya inspeksi perburuhan perlindungan konsumen untuk menjamin dan mengawasi mutu dari produksi dan jasa-jasa. Yang keempat ada ideologi negara. Ideologi negara merupakan pandangan, keyakinan, dan kepercayaan. Adapun administrasi negara merupakan pelaksana kebijakan publik. Dalam setiap kegiatan apapun, di setiap kepemimpinan, baik itu di lembaga maupun di kementerian, harus didasari oleh ideologi. Seperti semua agama yang ada di Indonesia dinaungi dan dilindungi oleh Departemen Agama yang dilengkapi oleh administrasi negara.
Hal ini dapat termasuk kepada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang terakhir, yang kelima, yaitu sistem politik. Ketika melihat dalam kebijakan publik, sistem politik, ada beberapa hal yang harus didiskusikan kembali, yaitu yang pertama, proses mekanisme kebijakan dimulai dari agenda sampai dengan perubahan kebijakan. Yang kedua, stakeholder atau pemangku kepentingan proses kebijakan. Yang ketiga, determinasi pimpinan dan pasar. Dan yang kelima, partisipasi publik. Selanjutnya, proses dalam kebijakan. Sebuah proses dalam kebijakan yaitu sebuah rangkaian kegiatan agenda kebijakan, analisis kebijakan, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan, perubahan kebijakan, dan yang terakhir penghentian kebijakan. Ilmuwan politik atau political science memusatkan perhatian pada demokrasi dan totalitarianisme. Ada kesamaan paham antara political scientist bahwa administrasi negara disubordinasikan kepada penguasa politik. Ada pihak yang memberikan dasar-dasar pembenaran terhadap demokrasi, ada pula pihak yang menyerang totaliter. Begitupun sebaliknya, ada pihak yang memberikan dasar-dasar pembenaran totaliter dan ada pula pihak yang menyerang demokrasi. Namun, perlu dicatat bahwa pembela paham totaliter maupun pembela paham demokrasi sama-sama bahwa administrasi negara merupakan alat perlengkapan yang berada di bawah pengawasan organ politik yang sedang berkuasa. Wajah administrasi negara sebagai polisi execution. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun kata-kata yang tidak dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.